Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatur Rahmah, NIM 20221433600293. Mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI At-Tanwir Bojonegoro. Di video ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar, tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Muhajir, MPD. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata merdeka? Ya, merdeka yang sering kita pahami dengan bebas. Bebas sendiri mempunyai banyak makna dalam setiap penggunaannya. Contohnya, merdeka dari kesulitan finansial, merdeka dari pergaulan yang toksik, serta merdeka dalam segala hal. Membahas mengenai Merdeka Belajar yang menjadi program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan arahan. Prioritas Merdeka Belajar pada 2021 berfokus pada 8 prioritas, salah satunya yaitu Kampus Merdeka. Merdeka Belajar sama dengan mahasiswa merdeka dalam berpikir, memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun dosen menuangkan seluruh kreativitas dan inovasi untuk dibagikan kepada audiens, yakni dosen kepada mahasiswa, mahasiswa berbagi apa yang diketahui kepada mahasiswa lainnya. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang diminatinya, sehingga siap bersaing di dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan ditempuh sesuai dengan keinginannya sendiri. Berikut adalah program-program kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat sekolah. Yang pertama, ada penilaian ujian sekolah berstandar nasional USBN komprehensif, yakni menilai kompetensi siswa dengan melalui tes tulis dan tes-tes lain yang komprehensif, sehingga guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai kemampuan siswa. Yang kedua, ujian nasional atau UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen di sini yang dimaksud adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk menalar menggunakan bahasa dan literasi, dan kemampuan menalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Teknis pelaksanaan ujian tersebut dilakukan di tengah jenjang sekolah seperti kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA dengan maksud agar dapat mendorong guru dan sekolah memetakan kondisi pembelajaran dan mengevaluasinya sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Di sini, guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan RPP atas prakarsa dan inovasinya sendiri. 4 adalah sistem zonasi. Berikut yaitu program-program kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat kampus atau biasa disebut dengan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim. Yang pertama yaitu mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. PTN Satker adalah perguruan tinggi negeri dengan satuan kerja, diubah menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu membuka prodi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi seluruh perguruan tinggi baik PTN maupun PTS untuk membuka dan mendirikan sebuah program studi yang baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Dasarnya ini menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang, praktik, dan mengajar pada sebuah desa terpencil. Adapun kelebihan dari program Merdeka Belajar adalah yang pertama, yaitu pembelajaran yang fleksibel. Salah satu tujuan dari program Merdeka Belajar adalah
Menciptakan pembelajaran yang fleksibel atau tidak kaku. Pembelajaran yang dapat dilakukan dengan senang dan bahagia, tanpa tekanan, baik oleh peserta didik maupun guru. Kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, untuk lebih mendalami potensi dan bakat yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar skill yang mereka miliki terasah dan berkembang dengan baik. Ketiga, menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar di masyarakat. Program Merdeka Belajar memberikan ruang ekspresi baik kepada dosen maupun mahasiswa untuk lebih kreatif dalam mengasah potensi yang dimilikinya. Salah satunya adalah dengan kerja langsung ke masyarakat atau belajar langsung dari masyarakat. 4. Mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Dengan program Merdeka Belajar ini, setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan potensi. 5. Menciptakan lapangan kerja. Merdeka Belajar adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan tidak antri menunggu lowongan kerja yang ditawarkan pemerintah, namun harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga setelah lulus tidak ada pengangguran yang berijazah. Berikut adalah kekurangan yang dihadapi pemerintah dalam merencanakan program Merdeka Belajar. Di antaranya 1. Yaitu persiapan yang belum matang. Kita tahu bersama bahwa program Merdeka Belajar dirancang di tengah kepanikan yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Sehingga program ini terkesan dadakan dan tidak ada perencanaan yang matang. 2. Pendidikan dan pengajaran belum berjalan dengan baik. Setiap program tentunya butuh proses yang sangat panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada program Merdeka Belajar ini, karena masih baru, maka perlu adanya kerja. Contoh dari seluruh elemen masyarakat agar pembelajarannya berjalan dengan maksimal. Namun kenyataan yang terjadi karena tenaga pendidik, dalam hal ini guru dan dosen, belum memiliki keterampilan, bahkan ada yang belum melek atau belum sadar terhadap program Merdeka Belajar ini, maka pembelajaran tidak maksimal. Yaitu yang ketiga, persiapan sumber daya manusia yang belum maksimal. Setiap program baru harus disiapkan SDM atau sumber daya manusianya lebih dahulu, sehingga mereka siap untuk belajar di lapangan. Namun pada kenyataannya sumber daya manusia yang ada belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari banyaknya dosen atau guru yang belum memahami bagaimana dan seperti apa Merdeka Belajar itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.